Assalamualaikum teman-teman, selamat berjumpa lagi dengan saya Abdul Rahman dan masih tetap di channel Abdul Rahman ya, dan masih tetap juga mengupas tentang seputaran asam lambung, GERD, anxieties, psikosomatis. Nah, di video kesempatan kali ini sengaja saya bikin videonya di kebun ya, biar ada sedikit hiburan lah gitu ya buat teman-teman yang terkena gangguan asam lambung, GERD, anxieties, psikosomatis, biar tidak selalu kepikiran tentang penyakit dan sensasinya ya teman-teman ya. Jadi kali ini kita akan kita bikin video tentang jalan-jalan saya di kebun. Tadinya saya tuh mau ke kebun, cuman karena memang agak malas juga ya, akhirnya berkunjung ke kebunnya punya temen nih teman-teman ya. Nanti kita ikutin saja videonya sampai selesai. Semoga saja videonya itu menjadi wasilah buat kalian, semoga cepat keluar daripada gangguan asam lambung, GERD, anxieties, psikosomatis. Nah, bagi teman-teman yang baru bergabung, dimohon ya, sebelum kalian bertanya di kolom komentar, sebaiknya kalian itu tonton dulu ya, lihat dulu video saya yang sebelum-sebelumnya, karena memang seputaran asam lambung, GERD, anxieties, psikosomatis sudah saya ceritakan mengenai dari saya mulai terkena, kemudian macam sensasi yang saya rasakan, kemudian cara mempelajarinya gimana, mengetahui tentang penyakit kita biar kita itu bisa menanganinya sendiri tanpa obat teman-teman ya. Karena untuk gangguan asam lambung, GERD, anxieties, psikosomatis, kalau misalnya kalian sudah berobat kemana-mana kemudian tidak ada perbaikan, sebaiknya pelajari saja dulu ya. Pelajari dulu tentang penyakit kaliannya biar kalian itu mudah paham dan mudah mengerti dan bisa menanganinya dengan sendirinya. Nah itu teman-teman ya, jadi tengok dulu lah video saya yang sebelum-sebelumnya biar kalian lebih paham. Nah itu teman-teman ya. Dan bagi teman-teman yang baru bergabung juga, dimohon videonya itu di subscribe dulu ya, karena subscribe itu tidak memerlukan biaya. Subscribe itu adalah hal yang sangat gratis, subscribe itu adalah hal yang sangat mudah dilakukan ya. Jadi teman-teman itu mudah sekali melakukannya, cukup memijit tulisan yang warna merah, tulisan subscribe, biar kenapa? Biar video saya itu cepat berkembang dengan baik. Dan kalau seandainya video saya berkembang dengan baik, itu sudah tentu ya menjadi semangat tersendiri buat saya untuk terus meng-share tentang seputaran asam lambung, GERD, anxieties, psikosomatis terhadap kalian gitu teman-teman ya. Dan dimohon juga ditekan juga tombol loncengnya ya, biar kalian juga dapat notifikasi atau pemberitahuan video saya yang terbaru. Karena saya itu akan sering meng-share tentang seputaran asam lambung, GERD, anxieties, psikosomatis terhadap kalian, dengan tujuan semoga saja menjadi wasilah buat kalian atau jalan keluar buat kalian yang sedang terkena gangguan asam lambung, GERD, anxieties, psikosomatis sampai membaik, sampai sembuh total ya. Amin ya rabbal alamin. Nah itu teman-teman ya. Nah, kita kembali lagi ke topik utama teman-teman ya. Kenapa di season kali ini saya tampilkan video tentang jalan-jalan di alam sekitar gitu teman-teman ya. Karena memang untuk yang terkena gangguan asam lambung, GERD, anxieties, psikosomatis, lakukan saja jalan-jalan yang menyenangkan ya. Jadi jalan-jalannya itu sangat berguna ya untuk memperlancar aliran darah, aliran oksigen yang ada di tubuh kita. Nah, jalan-jalan juga itu bentuk refreshing ya, refreshing otak kita biar tidak selalu teringat-ingat tentang penyakit, tentang sensasi. Karena kalau sering diam diri di rumah, itu sensasinya malah kita berpikir kalau ada sensasi yang datang itu kita suka merasa-rasa ya, bahkan ketika tidak ada sensasi pun kita selalu menanti-nanti tanpa kita sengaja. Kalau seandainya kita lagi enakan, kita keinget lagi sama penyakit, kemudian secara tidak sengaja itu kita menanti-nanti ada lagi nggak nih ya, sensasinya datang lagi nggak ya. Nah seperti itu teman-teman ya. Jadi sebaiknya kalian lakukan saja jalan-jalan yang menyenangkan, beraktivitas yang menyenangkan, banyak melakukan hobi ya. Saya itu di video-video sebelumnya selalu menganjurkan ke teman-teman itu lakukan saja hobi yang menyenangkan. Cari hobi-hobi baru. Kalau misalnya hobi ini udah bosen nih, cari hobi yang baru lagi ya, biar kalian itu terlupakan ya, biar kalian itu mengalihkan pemikirannya sama kesenangan bukan penderitaan. Nah itu teman-teman ya. Nah itu jadi salah satunya seperti itu. Jadi lakukan saja hobi yang menyenangkan. Nah itu teman-teman ya. Nah kebetulan sekarang saya itu ada di kebunnya teman-teman ya. Dan teman kita ini sekarang yang lagi berkebun di sini, dia itu dia itu bekerjanya atau tempat kerjanya itu di
SMPN 10 Cimahi ya. Dan kebetulan dia itu dulunya juga sempat terkena gangguan asam lambung GERD anxiety psikosomatis. Cuman dia nggak terlalu lama karena memang dia itu ketemu saya karena memang deketan ya. Ketika dia tahu saya sudah sembuh, akhirnya dia sharing. Akhirnya alhamdulillah ketika dia sudah mulai paham, mulai mengerti, akhirnya dia mulai cuek ya, kemudian melakukan aktivitas yang menyenangkan dan alhamdulillah sekarang sudah sembuh total dan sekarang itu dia tuh sudah bisa berkebun lagi. Gitu ya teman-teman ya. Nah, ini teman saya yang waktu itu terkena sama ya, asam lambung tuh. Sekarang dia tuh lagi bikin apa tuh? Saya pernah sakit 1 bulan lebih. Saya 1 bulan lebih. Diam diri di rumah katanya. Udah berobat ke dokter, nggak ada perbaikan. Akhirnya dia mengatur pola makan, pola hidup, pola berpikirnya diatur. Akhirnya dia sekarang sudah sembuh. Jalan-jalan, naik gunung, turun gunung, sambil bawa senapan. Sekarang berkebun. Nah, ini kebunnya dia tuh kemarin itu habis panen nih. Habis panen panen apa kemarin? Panen sosin, cuman dia nggak ngasih nih. Pelit orangnya. Pelit orangnya. Dia itu kemarin itu panen sosin berapa juta dulu ya? Waktu kemarin itu ada 2,5 ya? Iya. Dia itu panen sosin kemarin itu ada yang belilah sosinnya gitu sama apa ya, bandar sayuran sebesar 2.500.000. Tahu-taunya nih lahannya udah kosong. Tadinya saya kesini itu mau minta jatah, mau minta uang rokok. Tapi ternyata katanya uangnya sudah habis. Nah itulah, kalau misalkan orang yang terkena asam lambung GERD anxiety psikosomatis, kalau misalkan sudah sembuh, itu kehidupan yang normalnya yang dulu itu kembali lagi. Kayak macam teman saya ini, dulunya pelit, nah sekarang itu sudah sembuh kembali pelitnya gitu teman-teman ya. Nah itu aja teman-teman, nggak usah khawatir. Kalau misalkan ada yang bertanya, Pak katanya kita itu bakal hidup normal lagi nggak? Karena untuk orang yang terkena gangguan asam lambung GERD anxiety psikosomatis selalu berpikir dan selalu bertanya-tanya, kita itu akan hidup normal lagi nggak ya? Kita itu akan hidup normal lagi nggak ya? Nah seperti itu. Karena apa? Karena sensasi yang dirasakannya itu berbeda dengan penyakit yang lain ya. Kita medisnya kena, kemudian psikosomatisnya juga kena. Nah itu dua hal itu yang membuat kita berat ya. Sebetulnya untuk penyakit medisnya itu cuma 1% kalau dilihat dari persentase ya. Tetapi kalau misalkan untuk psikisnya itu 99%. Nah itu yang justru yang mengganggu. Soalnya apa? Ketika ada sensasi kita berpikirnya yang ngaco gitu ya. Kalau misalkan psikisnya tidak terganggu, apapun yang sensasi yang datang, kita berpikirnya hal yang sangat wajar. Contoh lah kalau misalkan kayak kembung ya. Kayak kembung, kemudian ulu hati nggak nyaman, kayak perutnya kembung ya. Itu kalau yang psikisnya terganggu, kita berpikirnya, waduh ini apa lagi ya, jangan-jangan ini pertanda kematian saya. Nah itu teman-teman, justru kalau misalnya psikis kita tidak terganggu, pikirannya kita normal, ketika ada kembung kita berpikir hal yang wajar. Oh asam lambungnya sekarang saya sedang tidak beres ya. Kemudian sekarang ada kembung, bukan berpikir yang lain-lain, lakukan saja penanganannya. Gimana caranya supaya kembungnya mereda ya? Lakukan minum air hangat. Nanti juga kalau misalnya sudah kentut, sudah sering sendawa, ya akan berkurang ya kembungnya. Nah itu. Tetapi kalau misalkan rata-rata kita yang psikisnya terganggu teman-teman ya, jadi ketika ada kembung itu justru berpikirnya ke yang lain-lain karena psikis kita terganggu ya. Ketika kembung berpikirnya kita, waduh ini penyakit apa lagi ya, kemudian berpikir tentang penyakit yang berbahaya. Nah akhirnya ketika sudah berpikir ke arah yang berbahaya, akhirnya sementara kita tidak mau menghadapi hal-hal yang bahaya atau menerima hal-hal yang bahaya, akhirnya itu menjadi ketakutan tersendiri. Dan kalau sudah merasakan ketakutan tersendiri, cemasnya datang lagi, was-wasnya datang lagi, tidak nyamannya di perasaan itu datang lagi. Dan kalau misalnya sudah cemas, was-was, kemudian ada perasaan tidak nyaman gitu ya di hati, nanti sensasi yang lain bakalan mengikuti ya, bakal mengikuti. Kayak macam napas pendek, serasa tidak nyaman. Karena orang yang cemas itu, orang yang was-was itu napasnya pendek. Jangan ditanyakan, itu hal yang sangat wajar. Karena apa? Orang yang normal saja, yang tidak terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis, ketika cemas, ketika was-was, itu napasnya bakalan pendek, napasnya tidak akan nyaman. Ya, salah satu contoh lagi nih lah, kalau seandainya orang yang sehat, kalau misalkan lagi jalan, kemudian dia dapat kaget, akhirnya dia itu kalau misalnya dapat kaget ya, kalau misalnya terkejut, akhirnya kan dia itu lemas, mukanya pucat. Ya kemudian napasnya itu terengah-engah ya, serasa pendek gitu. Nah seperti itu ya,
Itu makanya hal yang sangat wajar saja gitu teman-teman. Makanya kalau seandainya ada sensasi yang datang, psikisnya mulai kalian atur ya. Jangan berpikir ke hal yang bahaya, berpikirlah secara logika biar kalian itu cepat membaik ya. Nah itu teman-teman ya. Nah teman saya juga ini dia kerja itu domisilinya di SMP 10. Dulunya sempat seperti itu ya, kayak kita ya. Bahkan dulu itu ketika saya kunjungi waktu itu ya, dia itu pegang-pegang kepala dan dia itu berkata sama saya, waduh ini jangan-jangan kanker otak katanya ya. Nah ini orangnya nih, yang pernah dulu berpikir dia itu punya penyakit kanker otak katanya gitu. Sehat. Biar kurus tapi sehat. Nah itu teman-teman ya, dulu dia tuh ketika saya kunjungi, ketika saya tengok dia lagi diam di kamar, terus dia bilang sama saya, ini katanya sakit kepalanya, minta ampun sakit banget katanya. Ketika dipegang-pegang itu katanya kayak semacam ada kanker otak katanya kayak gitu. Saya waktu itu pas ketika datang dapat cerita seperti itu, dia mengatakan seperti itu, saya ketawa ya waktu itu. Karena saya tahu bukannya istilahnya saya mengejek, saya tertawa itu karena ingat cerita saya waktu itu saat ketika saya mengalami ini teman kita juga terkena, akhirnya ya saya ketawa sendiri ya gitu. Jadi saya ketawa juga karena memang saya sudah tahu ya kalau misalnya penyakit itu sebetulnya tidak berbahaya, hanya cuman setiap orang yang mengalami gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis itu merasa berbahaya gitu. Jadi kadang was-was, cemas, jadi penakut lah gitu ya. Kadang saya kalau misalkan ketemu sama orang yang seperti itu untuk saat ini sering ketawa. Jadi sering ngetawain lah. Tapi mohon maaf ya bagi teman-teman yang sedang terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis, kalau cemasnya lagi tinggi-tingginya. Nah kalau misalkan untuk saat ini saya tertawa, mohon maaf, bukan menyepelekan penyakit kalian. Saya tahu rasanya seperti apa, tetapi kalian juga harus tanamkan dalam pikiran kalian bahwa penyakit ini tidak berbahaya. Penyakit ini tidak akan menyebabkan kematian. Atau kalau misalkan ada orang ya, ada orang yang bilang bahwa katanya, oh si ini meninggal karena dia itu punya penyakit asam lambung. Bohong ya. Jadi penyakit asam lambung tidak menyebabkan kematian. Kalau misalkan dia meninggal, itu sebetulnya bukan karena asam lambung ya. Kalau misalkan kalian paham tentang asam lambung, justru asam lambung itu berguna ya. Berguna sekali buat kita ya, karena asam lambung itu titik penentu ya. Ketika makanan masuk, asam lambung itu yang mengolah makanan kita menjadi energi buat kita ya. Vitaminnya dialirkan ke tubuh itu dari asam lambung ya. Jadi asam lambungnya mencerna dulu sebelum diserap oleh usus halus kita ya. Jadi penentuannya justru dari asam lambung. Nah ketika asam lambungnya tidak normal, itu bukan penyakit tetapi gangguan, terganggu gitu. Bukan penyakit sebetulnya ya, itu gangguan ya. Jadi fungsinya kurang normal 100% lah. Jadi ada beberapa persen gitu ya. Nah itu makanya ketika kita makan pun itu serapan gizinya ya tidak terserap dengan sempurna ya, karena memang asam lambungnya sedang tidak normal gitu. Jadi untuk kebutuhan tubuhnya juga ya tidak terpenuhi, artinya ya kelayangan, mudah lelah, mudah capek. Nah seperti itu, ditambah lagi kitanya cemas ya teman-teman ya. Jadi kalau misalnya kita cemas, berpikirnya seperti ini ya. Kalau seandainya kita sedang terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis, kita itu punya energi dari makanan yang kita serap itu cuma 40% misalkan. Ditambah lagi cemas itu bisa menguras energi dengan cepat. 40% dikurangi 20%, taruh misalkan di sekitar 20%, ya tenaga kita cuma 20%, ditambah beraktivitas ya habis ya. Makanya setiap saya melakukan video, saya di-sharing di video-video sebelumnya selalu menganjurkan ketika lelah, ketika mudah capek, ketika kita mulai lemas, makan aja lagi ya. Makan saja nggak apa-apa, tidak berbahaya untuk makan ya. Justru saya itu selalu menganjurkan makan yang banyak gitu ya. Kalau misalkan makan banyak tidak kuat, makannya sedikit aja nggak apa-apa, cuman jam makannya yang ditambah. Jadi yang dulunya cuma 3 kali bisa 4 kali, bisa 5 kali lah. Sering makan aja gitu ya, untuk mengisi energi kita yang memang sering terkuras karena cemas gitu ya teman-teman. Nah itu teman-teman ya, jadi pahami saja ke arah sana, jangan berpikir tentang bahaya. Penyakit ini butuh metode ya, jadi butuh metode, butuh pengakalan ya, biar kita itu bisa menanganinya setiap hari dan melakukannya dengan sabar teman-teman ya, karena memang penyakit ini berbeda dengan penyakit yang lain ya. Kalau penyakit yang lain kita kasih obat selang 1-2 hari, paling lama juga seminggu kita udah sembuh ya. Tetapi untuk untuk gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis itu butuh metode dan butuh tempo, makanya menjalankannya juga harus dengan sabar ya.
sabar menjalaninya, tawakal sama Allah Subhanahu wa taala, percaya, yakin bahwa penyakit ini bakalan sembuh, karena memang bakalan sembuh ya. Karena kalau misalnya kalian sudah paham, sudah mengerti tentang apa itu sih sebetulnya asam lambung, apa sih sebetulnya itu tentang GERD, apa itu sebetulnya tentang anxiety, kemudian tentang psikosomatis, kalau misalnya kalian sudah paham ke arah sana, kalian bakalan cepet ya sembuhnya, bakalan cepet. Nah itu teman-teman, kalian bakal kembali lagi seperti dulu, bakal normal lagi kehidupan kalian lagi seperti dulu. Nah itu, nah ini salah satu contohnya. Ini ya, dulu juga dia itu was-was, cemas, berpikir yang lain-lain. Ini satu jawatan sama saya. Kalau saya di sekolah dasar, kalau dia itu di sekolah menengah pertama ya. Kita sering sharing, kita sering ketemu, dan ketika saya sakit, dia belum pernah sakit. Nah, ketika saya sembuh, dia mulai terkena gangguan asam lambung, dan saya mendengar cerita dari istrinya kalau dia itu sudah masuk rumah sakit katanya. Terus divonis tentang asam lambung. Nah, waktu pertama kali ke rumah sakit saya nggak tengok, karena saya berpikir begini, untuk asam lambung itu mudah diobatinya kalau misalkan hanya asam lambungnya. Tetapi saya perhatikan 1 minggu, 2 minggu, 3 minggu dia nggak keluar. Akhirnya saya datengin, ada apa ini, saya bilang gitu, kok asam lambung ini lama sekali. Waduh, katanya ini kepala sakit nih, ini pokoknya semua sensasi yang dia rasakan itu pernah saya alami ya. Akhirnya saya tertawa ya, jangan-jangan ini kanker otak nih katanya gitu. Akhirnya saya kasih informasi, kemudian dia juga karena memang memahaminya dengan cepat, akhirnya dia sembuh dengan sendirinya tanpa obat sekalipun ya, tanpa obat. Dia juga ini mengobatinya tanpa obat. Nah sekarang dia udah jago lagi, ini nyangkul ini sendirian loh nih, bayangkan saja dia nyangkul sendirian ya. Nanam semua tanaman ini dia sendirian. Dulu ini kebunnya nggak begini karena lama ditinggalkan ya, itu banyak rumput liar, banyak tanaman liar. Dan ini kalau misalkan dikerjakan sama 2 orang ya, itu seharusnya sekitar 1 minggu baru beres ya, ini sampai ujung ya. Harusnya kalau dikerjakan sama 2 orang itu 1 minggu. Nah dia kerjakan 1 orang saja, itu kurang dari 1 minggu udah beres ya. Dia sudah bisa berkeringat lagi, karena memang untuk orang yang terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis, untuk keringat itu jarang keluar ya. Tetapi kalau sudah sembuh normal, sembuh total, insya Allah bisa berkeringat lagi. Nah itu ya. Nah ini sekarang teman saya udah perkasa lagi nih orangnya nih. Nah itu teman-teman ya. Jadi bagi teman-teman yang terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis, nggak usah khawatir, nggak usah cemas, nggak usah was-was. Penyakit ini bakalan sembuh teman-teman ya, bakalan sembuh karena memang penyakit ini tidak berbahaya. Lakukan saja aktivitas yang menyenangkan, lakukan aktivitas yang menyenangkan, sering jalan-jalan ya, sering tertawa-tertawa sama teman-teman, sering bercanda. Nanti juga lambat laun pikiran tentang penyakit, pikiran tentang sensasi itu terkikis dengan sendirinya, dan akhirnya sedikit-sedikit terlupakan, dan kemudian sedikit-sedikit nanti ada perbaikan, sedikit-sedikit nanti ada perubahan ya. Tahu-taunya kita sudah sembuh aja. Nah itu ya, itu pengalaman saya ya. Jadi makanya di season kali ini sengaja saya bikin di daerah area perkebunan, biar kalian itu ada hiburan sedikit lah gitu ya, ada hiburan sedikit, bisa melihat pemandangan gitu ya. Jangan terlalu memandang saya di yang backgroundnya cuman tembok aja. Nah itu teman-teman ya. Jadi untuk kali ini kita seasonnya di kebun saja gitu ya teman-teman ya. Nah itu, coba kalian misalkan kalau lihat kebun seperti ini kan enak ya, jalan-jalan, udaranya seger tuh kan ya. Itu sebetulnya di bawah itu tuh. Nah di bawah itu ada kali. Rencana saya itu mau pinjem pancingan ke sini nih, mau pinjem pancingan karena di bawah sana itu banyak sekali ikan wadernya. Nah gitu, jadi habis ini saya mau mancing di sana nih, hiburan lah. Sebetulnya harusnya ke kebun, cuman lagi males ya, lagi males, makanya main saja ke kebun temen ya. Sekalian mau minta uang rokok, ternyata sayurannya udah habis nih, dijual sama si abang nih. Waduh, lihat tuh, lagi betulin cangkulnya. Senjata pamungkasnya ini lagi rusak nih. Senjata pamungkasnya. Dia itu di kebun juga ada ini nih, ada peliharaan. Di bawah ini tuh ada bebek ya. Ada bebek. Cuman alhamdulillah biasanya kalau di sini tuh bebek itu suka dimakan ini. Apa sih? Ngusang. Cuman alhamdulillah
Ini bagus itu nggak dimakan musang. Dan dia juga ini nih ternak lele nih. Ternak lele. Nanti kalau misalkan saya mancing di selokan atau di kali nggak dapat nanti saya akan mancing di sini. Mancing di sini aja lah, nggak usah ke selokan lah ya, gitu ya teman-teman ya. Ini pemandangannya cukup indah sekali, nyaman sekali teman-teman ya, sangat nyaman sekali nih pemandangannya. Nah dulu itu bukan dulu ya, ada sekitar 1 bulan pada ya. Di sini kita dapat landak. Nah itu gua itu sebetulnya gua cadas itu. Nah di situ kita dapat landak, beratnya itu 8 kilo ya. Beratnya 8 kilo waktu itu. Belum 1 bulan lah kita dapat di sana lah. Dapat landak liar. Dan landaknya juga karena memang tersangkut di jaring, kemudian dia berdarah ya karena 1 malam ditinggal, akhirnya kakinya berdarah, kemudian bagian itunya juga berdarah. Kalau misalnya dipelihara kayaknya nggak mungkin, makanya sama si bapak ini nih disembelih nih. Dan rasanya sungguh nikmat sekali. Kayak macam daging apa Pak Re? Kayak daging kambing. Kayak daging kambing tuh katanya, enak sekali katanya. Saya juga dipaksa suruh nyoba, cuman saya belum pernah makan kayak gitu, takut ada apa-apa, makanya nggak saya makan ya. Tapi untuk teman-teman para petani di sini sempat dulu sampai kumpul-kumpul makan daging landak itu ya. Saya cuma nonton aja karena memang saya tidak berani makan daging landak. Nah itu teman-teman ya. Jadi nikmati saja keindahannya. Nikmati keindahan alam ini. Coba lihat tuh, enak kan ya pemandangannya. Kalau misalkan diam diri di rumah terus, kalian tidak bisa menikmati pemandangan seperti ini. Makanya ayo yang semangat ya, yang semangat jalan-jalan saja, hiking saja. Orang ini sembuhnya dia itu jalan-jalan ke gunung, dia itu sambil bawa senjata. Dia itu berburu musang, kemudian berburu apa lagi, banyak pokoknya ya, burung-burung liar yang memang tidak dilindungi karena memang masih banyak ya, masih banyak kayak macam burung tekukur, derkuku lah kalau orang Jawa bilang derkuku ya, itu masih banyak. Terus kemudian berburu hama-hama kayak macam burung pipit, sempat banyak ya. Dia itu jalan-jalan ke gunung, makanya saya juga heran, loh berarti dia udah sehat ya katanya. Saya bilang gitu, akhirnya dia bilang habis dari gunung, katanya habis berburu gitu. Nah, bawa senjata, bawa air minum ya. Kayak macam rembo-rembo kampung gitulah. Rembo-rembo kampung. Nah ini sekarang itu lagi membersihkan tebing ini ya. Ini tebingnya itu sebetulnya tebing batu ya. Cuman karena memang udah lama ditumbuhi tanaman liar, kayaknya harus dibersihkan. Takutnya ada ular gitu ya. Takut ular, kemudian ada binatang-binatang yang lain yang tidak diinginkan sama kita lah gitu ya. Nah itu teman-teman video sesi kali ini tentang jalan-jalan di kebun dan manfaatnya, dan sudah saya jelaskan tentang yang lainnya juga. Dimohon tetap beraktivitas walaupun hanya semampunya, kemudian lakukan hobi yang menyenangkan. Kalau misalnya hobi yang menyenangkan sudah mulai bosan, cari lagi hobi yang baru ya. Yang penting catatan kenapa seperti itu, biar kita tetap tersenyum, biar kita itu moodnya ada, biar kita itu terlupakan dengan penyakit kita atau gangguan kita, biar kita itu kembali lagi seperti dulu, biar ada perbaikan lagi. Nah itu teman-teman ya. Nah itu teman-teman video dari saya, nanti kita sambung lagi dengan video yang lainnya. Doakan saja supaya saya tetap sehat, supaya saya tetap ceria, agar bisa tetap menemani kalian ya. Dan saya doakan juga bagi kalian yang sedang terkena gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis cepat membaik, amin ya. Apalagi sampai sembuh total ya, amin ya, amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.